Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Naskah Nusantara yang membahas mengenai seputar warisan ataupun peninggalan naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara. Indonesia with its cultural diversity, language, ethnicity, race and religion. A gentle breath of love from Ya, pada kesempatan pagi ini kami bersama mahasiswa dari UIN Jember dari program studi sejarah peradaban Islam sedang berkegiatan membuat suatu eksperimen mengenai pembuatan kertas yang digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu, yakni pembuatan kertas deluang, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya yakni pembuatan tinta secara tradisional yang dilakukan oleh teman-teman dari mahasiswa sejarah peradaban Islam di UINHAS Jember. Ya, ada beberapa tahapan pertama yang mana kita perlu mengetahui kertas deluang itu sebenarnya tersebar di daerah mana saja. Ya, mengenai kertas deluang itu khususnya di Jember banyak sekali yang memang menggunakan bahan kertas dari kertas deluang yang digunakan sebagai media tulis, tidak hanya sebagai media tulis, tetapi di zaman dahulu juga digunakan sebagai pakaian. Kertas deluang itu berasal dari pohon saeh yang kemudian kita kupas dan menggunakan bagian kulit bagian dalam untuk pembuatan kertas deluang. Adapun prosesnya teman-teman dari mahasiswa sejarah peradaban Islam, kemudian dalam tahapannya ketika kulit bagian dalam itu dikupas dan diambil, teman-teman kemudian melakukan proses penimpaan, ya, ditimpa dari kertas-kertas itu kemudian ditumbuk dengan menggunakan alat untuk pembuatan kertas yang bahannya dari tembaga. Di peralatan itu sendiri, bagian proses penumbukan itu ada beberapa tahapan. Pertama, menggunakan alat tempa yang menggunakan permukaan yang sedikit lebar, gunanya untuk memecah serat dari kertas deluang ataupun dari kulit deluang itu sendiri. Kemudian ditempa ataupun ditumbuk, kemudian menghasilkan diameter ataupun permukaan kulit itu yang sudah melebar. Ketika sudah mencapai proses itu, kemudian melakukan prosesi yang kedua adalah penumbukan ataupun ditempa dengan alat yang tadi itu dengan permukaan yang permukaannya yang kemudian secara yang permukaannya itu begitu rapat gitu ya. Fungsinya adalah untuk merapatkan lagi serat yang sudah terpecah yang melalui tahapan proses tumbukan di awal, kemudian ditempa lagi dengan menggunakan permukaan yang lebih rapat, yang fungsinya adalah untuk memadatkan ataupun menjadikan permukaan kertas itu nanti sehingga dapat rapat dan mempermudah ketika kita untuk menulis suatu teks di dalam kertas ataupun di atas kertas deluang itu sendiri. Ya, teman-teman dari sejarah peradaban Islam ini dalam kegiatan praktek pembuatan kertas deluang diikuti sebanyak 50 orang mahasiswa, yang mana memang lokasinya itu ada di Desa Badean. Kami juga melakukan proses penanaman kertas deluang ataupun pohon deluang di Desa Badean yang fungsinya agar adanya pelestarian dari tumbuhan pohon saeh itu sendiri, dan juga sebagai praktek dari mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana kertas deluang itu diproduksi. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya sih pentingnya teman-teman ataupun mahasiswa dari jurusan sejarah peradaban Islam mempelajari praktek pembuatan kertas deluang? Ya, yang tentu dalam studi sejarah teman-teman pasti sangat familiar dengan cara ataupun metode cara pencarian sumber, ya. Dalam metode penelitian sejarah itu ada beberapa tahapan heuristik, pencarian data, kemudian verifikasi,
bagaimana mengkritiki naskah tersebut ataupun sumber tersebut, apakah dia sumber primer ataupun sekunder, dan interpretasi, melakukan penafsiran, dan juga pada sesi terakhir itu adalah historiografi yang mana menghasilkan suatu tulisan sejarah. Nah, teman-teman sejarah peradaban Islam itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana kemudian ketika naskah itu menjadi sebagai sebuah sumber dalam penelitian sejarah, teman-teman di jurusan sejarah paling tidak dia mengetahui dari proses pembuatan kertas itu sendiri. Karena hal ini akan berkaitan dengan ketika teman-teman menemukan sumber, kemudian melakukan verifikasi kembali. Apakah naskah ini ataupun manuskrip ini sebagai sumber dalam penelitiannya, apakah dia tergolong naskah baru, atau apakah naskah tersebut sebagai sumber tergolong tulisan yang lama ataupun naskah yang lama. Nah, hal ini kemudian yang perlu kita pelajari dari studi sejarah, bahwa ketika kita sudah mengetahui segala unsur dan juga praktek pembuatan kertas dan kemudian pembuatan tinta secara tradisional, teman-teman akan mengetahui bahwa data yang ditemukan yang melalui manuskrip itu apakah dia tergolong naskah baru ataupun naskah yang lama. Ya paling tidak, ya paling tidak memudahkan mahasiswa bagaimana kemudian mengidentifikasi sumber sejarah melalui manuskrip ataupun naskah kuno. Baik dari tahapan faktor fisik ya. Kita tahu bahwa naskah itu terbuat dari ataupun berbahan kertas apa, karena di dalam kajian filologi tidak hanya kertas deluang yang dapat disebutkan sebagai naskah kuno, bahkan ada yang menggunakan dari kertas lecas, produksi dari lecas ya, kemudian ada yang menggunakan kertas Eropa, kemudian juga ada yang menggunakan lontar ya. Semua itu yang saya sebutkan adalah bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, maka demikian kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana sumber-sumber sejarah itu sangat melimpah, khususnya dalam manuskrip. Tentunya kita tidak hanya melakukan pengidentifikasian dan memperkenalkan bagaimana cara pembuatan kertas deluang, tetapi kita mencoba untuk kemudian menyuarakan kegiatan ini kepada pemilik-pemilik naskah, agar naskah-naskah yang tersimpan di masyarakat tentunya mampu terjaga, dan juga kita mengedukasi masyarakat untuk menganggap bahwa naskah kuno ini sebagai sesuatu warisan budaya yang penting karena diatur di dalam undang-undang juga. Oke, selain itu juga ada tahapan proses digitalisasi. Kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti dalam kegiatan itu, mengajak mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih proses dari digitalisasi naskah kuno itu sendiri. Nah, adapun beberapa website yang sudah menampilkan hasil digitalisasi naskah yang kemudian dapat kita kaji dan dapat kita telusuri sebagai sumber sejarah, itu seperti ada di program IEP, di British Library, di Dreamsea, di Perpusnas, di Kastara itu juga. Itu kita bisa mengkajinya. Mahasiswa kita ajarkan proses digitalisasi yang mana di dalam tahapannya itu ada kemudian proses metadata. Kemudian mendata manuskrip itu baik dari segi halamannya ada berapa, kemudian judulnya apa, atau terbuat dari kertas apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan metadata, kemudian sampai kepada tahapan dari fisik naskah, kemudian menjadi file digital dari proses digitalisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, mahasiswa yang sudah melalui tahapan ataupun mengikuti kegiatan digitalisasi, dia mengetahui bahwa proses digitalisasi yang kemudian teman-teman temukan, misalkan di website yang tadi saya jelaskan, dia mengetahui prosesnya. Dan disitulah teman-teman bisa memilih dan memilah bagaimana sumber sejarah itu dalam bentuk digital, layak atau tidaknya file tersebut digunakan sebagai sumber penelitian. Ya, jadi misalkan ada satu manuskrip yang kemudian memiliki halaman yang berlubang ataupun bolong gitu ya. Maka di dalam digitalisasi itu kita wajib menaruh kain hitam agar ketika dipotret teks dalam halaman sebelumnya tidak timbul di halaman permukaan yang ketika kita potret itu. Artinya
di dalam tahapan proses digitalisasi kita sangat memperhatikan bagaimana ataupun harus sesuai dengan naskah yang ada ataupun naskah fisiknya. Tetapi dalam hal ini proses digitalisasi itu hanya kemudian mengalih mediakan dari bentuk fisik menjadi file digital yang dapat diakses oleh teman-teman. Inilah yang menjadi penting bagi mahasiswa ya sejarah peradaban Islam untuk memverifikasi bahwa naskah digital, naskah dalam bentuk digital ini layak tidak disebut sebagai sumber. Nah, disitulah proses verifikasinya dengan melalui tahapan proses digitalisasi yang secara benar. Ya, jadi selanjutnya itu ada pembuatan tinta tradisional. Ini fungsinya kemudian untuk membuka ya, sebenarnya untuk membuka wawasan mahasiswa yang khususnya di program studi sejarah. Karena dengan kita mengetahui pembuatan tinta secara tradisional, teman-teman juga akan mengerti dalam satu naskah yang ditulis membutuhkan waktu berapa lama. Nah, kemudian dari pembuatan tinta tradisional itu sendiri, paling tidak kita mengetahui bagaimana naskah baru. Misalkan kita menemukan naskah yang menceritakan tentang peristiwa 200 tahun yang lalu, tetapi menggunakan tinta misalkan seperti pulpen atau spidol gitu ya. Itu kan kalau teman-teman tidak mengetahui bagaimana pembuatan tinta secara tradisional itu kan akan kesulitan dan bahkan mengira bahwa naskah itu sebenarnya naskah asli. Nah, ternyata tidak. Karena dari segi penulisannya saja dan menggunakan tintanya itu sudah menggunakan tinta yang modern, artinya yang saat ini yang sering kita gunakan. Nah, dengan melalui tahapan pembuatan tinta tradisional itu kita kan juga mengetahui bahwa ketika naskah itu ditulis dengan menggunakan tinta secara tradisional, teman-teman sudah memperkirakan kira-kira sudah berapa itu di era abad berapa menulisnya seperti itu. Kemudian proses penulisan di dalam naskah yang menggunakan tinta ataupun mata pena yang sering kita gunakan hari ini, kemudian dengan praktek penulisan dengan menggunakan tinta celup. Nah, pasti ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Bagaimana kemudian yang dihasilkan dari tulisan itu baik tebal tipisnya, bagaimana kemudian apakah ada tulisan yang kemudian terputus. Ya kan kita memperkenalkan tinta tradisional itu yang tujuannya adalah kemudian teman-teman bisa menganalisis bagaimana kemudian naskah ataupun paling tidak satu lembar halaman ditulis sama teman-teman itu membutuhkan waktu berapa lama. Sedangkan yang kita temukan naskah yang ada di masyarakat itu misalkan sebanyak 200 halaman gitu. Padahal teman-teman dalam prakteknya di sana membuat tulisan satu halamannya sudah memakan waktu sebanyak 4 jam gitu ya. Apalagi dengan 200 halaman gitu. Nah, betapa sulitnya dulu leluhur kita dalam melakukan penulisan, apalagi dalam prakteknya kita di masa lalu itu kan sangat sulit ataupun sangat minim dari penerangan, kemudian dari segala alat ya. Kita harus menggunakan alat tulis yang biasanya menggunakan handam yang dari bambu ataupun dari hijau gitu kan, ataupun dari bulu hewan gitu. Kita menggunakan beberapa praktek lah. Kemudian, nah di sini yang menariknya ada mahasiswa yang kemudian bertanya gitu kan, Pak, ini kenapa di halaman awal kok banyak coretan-coretan? Nah, kemudian saya tanyakan kira-kira menurut masnya itu apa gitu. Nah, menurut saya ya mungkin penulisnya iseng gitu, iseng hanya mencoret di halaman awal. Nah, kemudian saya coba menjelaskan bisa jadi bahwa penulis dulu sebelum dia melakukan penulisan di awal dia mengetes tintanya dulu. Jadi sehingga menghasilkan tinta ataupun tulisan yang seragam, tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Jadi di halaman awal itu biasanya penulis juga melakukan percobaan karena baru dicelup
Kemudian dicoba dulu di halaman di awal yang mungkin sebagai mengetes tintanya agar tidak terjadi ketebalan dalam penulisan. Jadi disitulah banyak sekali yang bisa diceritakan dari manuskrip gitu. Bahkan dari halaman yang tercoret saja itu bisa bercerita banyak hal. Nah, disinilah fungsinya dari pembuatan tinta tradisional. Teman-teman dapat mengetahui dan dapat menjelaskan secara prakteknya, dan kemudian menemukan naskah yang dijadikan sebagai sumber itu apakah tergolong naskah baru ataupun naskah yang sudah lama. Berdasarkan manuskrip-manuskrip yang tersebar, baik secara fisik maupun digital, bisa digunakan sebagai sumber, karena filologi itu sebagai ilmu bantu dalam proses penelitian ataupun penulisan sejarah.